Matur nuwun ya, pembawa acaranya bagus dan gratis. Ini sudah 8:30 ya Pak sekarang. Kemarin pertemuan di sini ada yang bawa sarung pulang pagi Pak. Jadi acaranya bisa sampai jam 11, nyanyi-nyanyinya sampai jam 1, ngopi-ngopinya sampai jam 4. Jadi 2 minggu yang lalu itu alumni Fakultas Hukum datang dari berbagai daerah, termasuk ada yang menyempatkan dari mancanegara pulang. Nah, itu pertemuan di sini. Jadi memang ini tempat untuk biasa guyub gayeng. Insyaallah. Jadi energi ngantuknya naik turun Pak Leles. Ngantuk, nggak ngantuk, ngantuk, nggak ngantuk. Terakhirnya nggak mau pulang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat hormati rekan sahabat saya, Pak Leles. Beberapa kali saya ketemu, tetapi sebelum ketemu saya seperti sudah mengenal gitu Pak. Nah, begitu ketemu langsung lebih kenal. Alhamdulillah. Oke. Dari namanya saya nggak membayangkan. Kalau saya orang Purwokerto itu kalau dengar nama Leles itu leles ya lemes ya kira-kira gitu ya. Leles ya, les tidur kan gitu ya. Itu. Tapi mungkin punya arti tersendiri. Nah, ternyata lemesnya bukan tidak punya energi, tapi mampu mengorkestrasi, mengharmonisasi. Lemes karo lemes, lemes karo kaku, kaku karo kaku. Alhamdulillah, ini filosofis nggih. Jadi nama itu kadang-kadang juga ada yang membawa berkah, nggih, sesuai. Ana sing kadang-kadang juga terbalik-balik, Pak. Doa orang tua kadang-kadang ada juga yang pas sesuai kenyataan. Nggih. Tentu Bapak Kepala Badan yang saya hormati, saya masih ingat waktu pandemi ada Bu Titik dari Banyumas. Nggih, urusan bencana-bencana nggih. Saya membantu 3 atau 4 mobil ya sampai 5 hari untuk kirim-kirim barang di penghubung, saya masih ingat. Sampai kenal sama supirnya. Nah, karena begitu sudah nggak pandemi supirnya nggak punya pekerjaan, rajin juga WA saya. Sekarang jadi supir saya. Saya cari-cari itu sampai saya nyari itu ke Bu Titik nyarinya, ini supir dulu yang kesini pinjam mobil gitu, di mana gitu, karena katanya perlu pekerjaan. Saya mencari, alhamdulillah sudah hampir 1 tahun di tempat saya. Oke. Yang saya hormati, saya sangat membanggakan, tadi sudah disebutkan satu persatu seluruh unsur Dewan. Dewannya cukup banyak, bagus Pak. Ada Dewan Pelindung, Dewan Penasehat, ada Dewan Pembina. Oke, jadi ada unsur apa? Ya, pengawas, bagus sekali. Nah, dewan-dewan ini tentu yang nanti akan memberikan spirit ya, bergeraknya roda organisasi, tapi organisasi yang volunteer. Nah, saya kira ini penting dari situ. Kata para pendiri bangsa dulu, semangatnya, kalau spirit dan semangatnya kuat, apalah arti ya dari sebuah aturan, dasar dan lain-lain termasuk tata kelola, kalau punya semangat insya Allah tidak merintangi jalannya organisasi, insya Allah. Oke. Para wakil ketua, tadi yang sudah disebut satu persatu sudah tos, dahsyat banget ya. Wakil ketuanya sudah tos, jarang Pak. Biasanya dewek-dewekan Pak.
Udah tos, berarti koordinasinya itu udah lewat tangan, tos ya. Bagus tuh, menurut saya. Oke. Para kepala bidang, oke, yang cukup banyak jumlahnya, yang menurut saya energi yang luar biasa. Bukan hanya kuantitas, tapi ini kualitas, Pak. Jadi organisasi sosial itu menurut saya memang jumlahnya harus banyak. Kalau 234 hilang 34 tinggal 200, Pak. Celakanya kalau hilang 200 tinggal 23, Pak. Hilang semangatnya, maksudnya. Karena kekuatannya ada pada dedikasi. Kekuatannya ada di masing-masing. Siapapun yang secara volunteer ingin berperan, berkiprah, termasuk beribadah tadi dalam organisasi. Oleh karena itu yang paling harus dijaga adalah itu, Pak. Karena orang anak duit, orang anak biayane ya, kira-kira gitu ya. Alhamdulillah, saya di tempat itu sudah semua, Pak. Di Dewan Pengawas, Pelindung, Penasehat, Pembina, Ketua Umum sampai Sekjen, Pak. Saya ada semua. Jadi kalau di Banyumas namanya ketua alumni dari Unsud sampai SMP ada di tangan saya semua, Pak. Jadi di pimpinan ketua alumni Unsud, fakultas SMA 1 Purwokerto nggih, saya dari Banyumas sampai SMP Negeri 1 Wangon. Niku. Nah, Wangon, itu ada yang Wangon langsung begini. Saya akan menyampaikan 3 hal nggih. Ya, karena ini sudah malam, tapi pasti nanti diteruskan, karena ini belum main ini. Nyanyi. Ya. Yang pertama saya akan mengenalkan diri. Ya. Niki kedah niki Pak Leles, sedaya mawon, kedah mengenalkan diri. Yang kedua saya sedikit ya, memberi spirit ya, tentang keberadaan paguyuban Jawa Tengah. Sedikit saja, kalau banyak-banyak nanti kuliah lama. Ya. Dan yang ketiga, saya ada titipan. Tapi panjenengan tadi sudah nyanyikan semua, isinya bagus. Ya. Jadi ada namanya tadi apa? Mars ya, PCT, ya, yang luar biasa. Karena ini yang menurut saya harus diberikan pondasi yang kuat, karena yang hilir tidak akan kuat kalau hulunya tidak kuat. Itu intinya di situ. Jadi panjenengan yang tadi sudah saya mendengar langsung, mencermati, melihat, merasakan betul, itu energi yang dahsyat luar biasa. Oke. Yang pertama ini kenalan dulu. Oke. Pertama saya mengucapkan selamat datang. Oke. Jadi ini sudah dituliskan selamat datang. Niki sing ngacung akeh banget ora tau mengeneh. Alhamdulillah, nggih. Sing ngacung akeh banget. Aduh, makanya wingi waktu Pak Leles nanya ke saya, niku nggih. Sepriwe Pak Maruf kira-kira ini sudah, yang penting kalau ke sini ada alamatnya nggak usah nyasar gitu aja. Pentingnya di situ aja, nggak nyasar. Lain-lain insya Allah. Itu maksudnya karena banyak yang nyasar kalau ke sini, Pak. Muter-muter ke gang sana ke sini dan lain-lain nggak nyampe-nyampe. Akhirnya bali umah maning. Niku lersen niku. Jadi makanya saya wanti-wantinya ya alamat itu nggak nyasar. Oke. Karena memang komplek ini cukup tidak mudah dicari. Oke. Tidak mudah dicari. Saya asli Banyumas. Oke. Lahir di daerah Sumbang. Nah, ada yang dari Purwokerto tahu Sumbang itu di bawah Baturaden, nggih, Pak. Leres nggih? Desa Sumbang. Nggih. Di bawah Baturaden, tempat wisata, nggih. Jadi saya lahir di sana, besar di Wangon, Pak. Ada yang dari daerah Wangon Kidul, kalau dari Bandung lurus ke Jogja, nggih. Itu Wangon. Nah, lama saya dari lahir di sana, sekolah di sana, menyelesaikan kuliah di sana, dan kemudian hijrah ke Jakarta tahun 95. 95. Jadi sampai sekarang sudah 27 tahun ya. 27 tahun, udah cukup lama di Jakarta. Okay.
berkarir, nggih, panjang jadi ASN. Alhamdulillah, sekarang ini masih diberi amanat oleh negara sebagai Sekretaris Jenderal MPR. Nggih. Ini perlu saya sampaikan, supaya paling tidak berita gue yang nggak sing apik-apik kudu disampaikan nggih. Teka maring kanca, gue nggak lagi beger duitnya akeh. Bener mboten? Beger lagi seneng. Iya, kayak gue lah, kayak gue. Gue malah seneng dolan. Aja dolannya lagi uruti duit. Nggih, jadi itu harus begitu. Berbagi kebahagiaan. Nggih. Jadi panjenengan datang ke sini hari ini, saya yakin Pak, pasti Pak, sedang berbahagia. Keton sekang gambare kabeh. Lagi seneng kabeh. Kerasa, nggih kula kerasa. Mboten menapa nggih, saya campuran. Nggih. Karena jere orang bahagia itu minimal kita merasakan dua hal, Pak. Loro baru sakit akeh, nggih. Loro bae. Orang itu yang pertama, nggih, senang bisa melewati waktu, Pak. Niku, napa? Bisa ngliwati wekdal. Nggih, seneng. Angger menit kia ora bisa dilewati, nggih. Berarti kan wis ora urip nian. Nggih mboten? Tetapi yang dimaksud waktu niko nggih adalah tentu waktu yang bermakna. Dengan mensyukuri kita bisa melewati waktu, berarti ada sesuatu yang dilewati itu ada tapak nggih. Ada sejarah. Jan anggar waktu ora keliwat engko bali ora bisa cerita, Pak. Nggih mboten. Aku yang ngerti mengko nang mobil ya bisa nabrak-nabrak ndelenge gue foto baik. Fotonya akeh banget nggih. Selfie-selfie terus kawit mau. Itu bahagia menurut saya. Wah, ana teorine. Jadi Confucianism itu ada temporary system, masa lalu, hari ini, masa depan. Aku jawab aja ya Pak ya. Orang bingungi. Tuh. Yang kedua, ya. Kalau kita dewek ya Pak, Bu, nggih. Esin duwe harapan. Esin duwe kepenginan, Pak. Angger ditawani apa bae termasuk mendoan kowe geleng-geleng trok. Waduh, repot juga. Jarane kampung duwe wong ayu geleng-geleng. Duwe duit geleng-geleng, kira-kira wong kapruk kepriwe kowe? Hah? Iya ngerora depresi ya gila ya. Jadi tadi yang begini-begini punya yel-yel itu orang punya harapan, Pak. Makanya bahagia. Anu kontek kapi itu cinta kawelasan nggih. Bahagia banget. Tapi kok mikir bisik-bisik kaosnya sih aman. Apa bagian kaos sih, Pak? Jera ngeranggotane lebih sekang 15 kok kaosnya orang aman. Alhamdulillah gue jan gayeng banget ya. Dirasakan itu senang banget. Guyup gayeng. Ya. Kalau tempat saya seduluran Selawase, tambahin nang Banyumas, niku. Ya, niku. Jadi dua hal aja, nggak usah golek sing lain-lain gampang soal mobil, soal rumah gampang Pak, loro bae Pak. Dua mobil takoni meneng bae kan repot juga. Nggih mboten? Dua kalung apik tapi kejet truk kepriwe jal? Kowe loro truk kowe. Temut-temut lah kowe loro ben dijaga, nggih Pak. Aja nganti kowe. Bisa ngelewati waktu sehat. Apalagi setiap waktu yang dilewati kita berhitung dengan momentum. Nggih. Ada legacy. Ada tapak sejarah. Insya Allah saya senang bahagia kerawuan panjenengan karena saya ingin membuat sejarah. Tuh.
Kayane ora bakalan cita kapan maning ning Wijah Chandra, Pak. Kowe ora usah nang Lombo lah. Mari ngene langkat tendane kepanasan kene mburi. Bener. Jadi kalau orang bisa menghargai itu, insya Allah waktu sekarang dan yang akan datang tidak akan pernah disia-siakan. Bahkan orang mencari tempat, mencari wadah agar waktu bermakna untuk kita. Nggih mboten? Wong ora ana grupe gawe-gawe. Jan anu ketemu tembe wingi, balik kang Jakarta bareng nonton gawe grup Pak siki Pak. Niku saking nopo jane? Karena setiap kita memerlukan yang namanya aktualisasi diri. Niku, itu kebutuhan, nggak bisa dibendung Pak. Itu kebutuhan Pak. Tuh. Apa yang kita punya, eksistensinya ingin dihargai, tidak hanya oleh diri kita, tapi kita juga ingin dihargai oleh lingkungan kita. Jadi benar konsepnya hablum minallah, hablum minannas. Udah leres niku. Ketemu Pak. Kayaknya goleng gatek kena jendo, Ganu goleh sekolah ora kaya gue. Bapake ini payah nih, bapake Ganu lagi sekolah nge, lu ngabain bolos Pak. Bolos, kena gue. Nggih. Jadi itu dua aja, lain-lain itu pelengkap Pak, yang lain-lain Pak. Aku kan harus ngomong Miki, arep Rubicon, arep apa juga nek takoni meneng bae kan berat juga kan. Nggih mboten, pokoknya jaga yang itu. Ya, jaga yang itu. Jangan sampai everything is lost. Bahaya gue. Suruh bisa ngapa-ngapa maning, nggih. Itu. Nah, ini saya kenalan. Nama saya Ma'ruf Cahyono, lahir di Banyumas. Alhamdulillah sekarang ya usia saya sudah 55 tahun lewat, hampir 56. Bener apa ora? Ora. Sudah mau 56 tahun usia saya, nggih. Alhamdulillah. Anak saya 4. Ora apa-apa. Kelalen karo wonge ya kemutan anake pira ora apa-apa ya. Kenalan. Anak saya 4. Perempuan semua. Nggih. Anak yang kedua lahir, Pak. Nggih. Itu kembar 3 anak saya. Wih, tepuk tangan tuh. Aku jane arep ngomong, nguji kesabaran gue, nggih. Dalane pirang-pirang. 2 anak siji pe gelut bae, kae bapake karo ibune nggih. Gantian ngomong. Ya ora, Pak. 2 anak siji. Saya 4 itu lahirnya agak berdekatan, lahir 1 sama yang kembar 3. Jadi kayak kembar 4. Nggih. Alhamdulillah. Dadi yang guru kena Bu Kristin nyanyi ya nyong sabar, seneng. Seneng sih. Semuanya sabar. Nggih. Jadi itu tentang saya asli Banyumas. Alhamdulillah matur nuwun Pak Leles, saya diberikan kehormatan. Diberi wadah, nggih, untuk bisa silaturahmi kali panjenengan sedoyo. Kalau tidak mungkin mengenali saya, nggih. 1-2 yang baca lah berita, nggih, kalau ada yang kenal. Jangankan malam ini saya dihadapkan dengan ratusan mata pasang. Wong jereng silaturahmi ketemu nang halte, lanang wadon kur rong pasang tok bebalin njaluk kawin, nggih. Nggih mboten? Nggih mboten? Filsafatnya nopo? Berarti dahsyat energi silaturahmi. Ikatan emosional yang dibangun akan menebar kemanapun, menjadi sebuah kekuatan. Dadi orang ngeteh, orang ngopi, orang mam, nggih, angger seneng, mesti kerasa sehat. Panjenengan tahu enggak, kalau Sabtu Minggu saya pulang Banyumas, minimal 1 hari itu 6-7 titik Pak, ketemu orang. Di berbagai tempat, 2:30 baru masuk hotel, nggih. Tapi nek wong ati seneng, ya alhamdulillah sehat, nggih. Itu seperti itu. Nah, jadi saya mengatakan bahwa silaturahmi guyub, nggih, itu adalah satu kebutuhan kita
Karena kita itu adalah makhluk sosial, menurut saya. Nah, kaping kali, ya, dengan organisasi yang sangat bagus, saya melihatnya sudah settle Pak Sekjen, bagus. Settle-nya bukan soal sudah terbentuk formatur, Pak. Settle-nya ada pada semangat, spiritnya. Itu yang lebih penting. Nah, ke organisasi pemerintah wis jelas, ada APBN, APBD-nya, Pak. Ya nuranana, Pak. Tapi kok kayaknya seneng banget ya. Berarti kan di situ karena ada hati dan jiwa yang bahagia. Yang benar ingin mengeluarkan seluruh energinya itu untuk kepentingan tadi Pak Leles sudah cerita panjang. Nah, maksud saya, mari terkait dengan paguyuban ini, paling tidak ada 3 yang harus diguyub dan digayengkan. Paling boten wonten 3. Yang pertama, semua kita pasti punya pikiran, leres mboten? Anggaran seorang aku dua pikiran, priwe lah. Dua, Tuhan memuliakan kita dengan memberikan pikiran yang baik. Intelektual capacity kita udah dahsyat. Kognisi kita udah bagus. Tadi disampaikan dari berbagai macam profesi, entitas, komunitas yang punya pengalaman panjang. Tinggal ngeluarin doang, kira-kira gitu bahasa Jakarta, nggih. Dalam bentuk aktualisasi diri seperti apa melalui peran-perannya. Nah, intellectual capacity itu tidak bisa ya berdiri sendiri, tetapi berharap punya kekuatan, Pak. Mboten saged, Pak. Anu nggo dhewekan. Zaman siki niku, Pak, beda kali zaman riyin, Pak. Zaman riyin nggih, kalau sekolah nggih, nggarap soal liyane ora nyontoh, Pak, ditutupi kados niki. Nggih mboten. Tapi sekarang untuk memperoleh gelar doktor harus punya tim pemikir. Nggih mboten, kudu contoh-contohan, Pak. Terbalik zaman niku. Nggih mboten. Arep ujian ditakoni siapa tadi, udah didiskusikan kemana saja. Tuh, hebat kan? Kanu ya ora, nang sebelah ya jangan diweruh, minggir-minggir nggih. Arep nyontoh. Sekarang nggak bisa. Nah, yang saya maksud pikiran yang banyak dengan kuantitas yang banyak, 234 tadi, Cisamsu, ya, itu harus terus digotong royongkan. Jangan sampai 234 ternyata yang bergotong royong hanya 34. Gimana? Sing 200 mendingan bi. Dasar dari Pak Leles nggak usah khawatir. Sebenarnya organisasi sosial makin banyak, itu makin baik. Artinya dorongan dedikasinya makin kuat. Ada pertanyaan, tapi sebenarnya pertanyaan manajemen, kepriwe nguruse, kan gitu nggih? Enggak, justru disitulah nanti harus mampu men-split fokus supaya intelektual capacity yang dimiliki, pikiran yang baik itu kemudian memiliki daya, kekuatan yang lebih. Harus, Pak, biasanya kenapa yang banyak kok kekuatannya malah kecil, anu dijorna bae keleleran. Nggih mboten? Anu ora sempat sibuk. Nggih kan? Jane kados niku. Tuh. Angger diurus ya kuat banget, buktinya kayak miki. Waduh, satu bidang aja udah banyak banget, orang diperintah rapat dirapat dewek. Nggih mboten? Dan menghasilkan perencanaan-perencanaan. Saya niku. Jadi pikiran itu Pak Sekjen, Pak Ketua Umum, gimana cara menggotong royongkan pemikiran yang isinya adalah kapasitas yang luar biasa itu. Nah, kalau itu tidak tergali, spiritnya lemah, ya wis bubar maning. Biasanya ngaten niku. Ya pengalaman panjang ngurus begini kan. Itu seperti itu. Yang kedua, yang harus digotong royongkan, diguyupkan itu adalah perasaan. Nah, pakai bahasa sing gampang baik, Pak. Perasaan, Pak. Jadi namanya emotional capacity itu nggih aja dikelola, aja ditinggalna, aja ora diguyubna. Makin banyak anggotanya kalau nggak dikelola malah pada gelutrok, Pak. Gue bener, Pak, orang Lombok, Pak.
Leres, Pak. Urung rapat bewis jengkelan, nggih. Neng grup yang dikeluarkan kalimatnya sing paling gawe gelak, kira-kira kayak gitu. Nggih, saged karena tidak ada konektivitas emosional. Tuh. Makanya saya menitipkan bangun sebanyak-banyaknya forum-forum konektivitas. Mau baik digital maupun konvensional. Silakan. Itu penting, Pak. Anggar wong ora ketemu bawaannya curiga, Pak. Jan anu bener be salah, apa maning salah nggih? Anu ora tau ketemu sih. Anggar ketemu sepisan, wah jan anu kur ngopi bareng, urung ngomong wis langsung setuju ya. Iya kan? Malah ngrasani liyane. Ditambahi ngrasani liyane. Karena orang ketemu, Pak. Jadi kecerdasan emosi itu nggih, harus digali untuk membangun kekuatan bersama melalui ikatan emosional. Niku. Jadi guyub, gotong royong, tadi disebut kolaborasi, nggih, itu yang dimaksud. Kolaborasi pemikiran. Tuh. Notonegoro mengatakan kalau kolaborasi pemikiran namanya dia punya daya cipta, kekuatan. Kolaborasi perasaan namanya daya rasa. Cita rasa. Kalimatnya apik tapi nggak kur dapal nang ujian ya orang ngerti. Nggih. Nggih mboten? Dari dua kualitas cipta rasa itu nggih mewujud manifest dalam bentuk tindakan. Karsa. Saya Pak Sekjen manggut-manggut karsa, nggih. Apik banget niku. Anggar pikiran perasaan kowe masih betakan, nang lapangan ya wis ora karu-karuan. Nggih mboten? Karena setiap orang itu alamiah. Dia akan eksklusif, nggih. Dia ego, itu dibawa itu sejak lahir, nggih. Oleh karena itu pengendalinya adalah nah niki cipta rasa karsa harus diisi oleh tadi dibacakan kan dinyanyikan menjaga mengawal Pancasila wis apik banget itu nggih ini dan tindakan itu harus diisi dengan yang pertama nilai-nilai agama keyakinan angger panjenengan niate mengen ora ibadah mendingan kemulan sarung Pak wengi-wengi ngantuk-ngantuk mendingan janjian nang blok M ngana boy lah. Gitu nggih. Karena ada sesuatu yang ingin dimanifestasikan untuk melengkapi, mewarnai ya, hidup dan kehidupan. Nah, urip ngrasa urip bisa Pak. Tapi anggar urip untuk mengisi kehidupan ora gampang. Karena kalimat kean ini yang panjang banget itu. Isinya akeh banget Pak niku Pak. Angel. Ora gampang. Kalau hidup asal urip mangan ping telu urip, Pak. Nggih mboten. Ngopi ora mandek ya ora turu-turu lah kira-kira gitu ya. Itu hidup, nggih. Nah, jadi cipta rasa karsa itu tentu harus dibimbing. Nggih. Paguyuban Jawa Tengah harus mampu, nggih, berperan. Nah, tadi kan disebut fasilitator, nggih. Menjadi pembimbing, nggih. Semua peran-peran dalam seluruh bidang harus berorientasi pada itu, Pak. Ya. Jadi tata nilainya harus kuat, maksud saya. Itu dulu. Niki aku dengar dari Pak Prahma, ana bidang kehormatan dan nah itu. Baik, itu etika kan? Nah, menyangkut etika, kode etik dan lain-lain itu bagus saya. Saya sih berharap kayak sing maraseka dipelajari Pak. Semara sapi kabeh dipelajari sini apa kayak? Harus masuk ke program Pak. Orang visinya ada di situ kok. Kan gitu. Apa kalimat-kalimat yang kelihatan simpel tapi itu harus dimanifestasikan dalam bentuk visi, misi, tujuan, sasaran dan lain-lain. Inputipun sampun saya nggih. Modal dasarnya sudah bagus. Inputnya ini panjenengan yang di sini itu baru belum semua nggih, sudah bagus banget. Jadi kalau nanti tata kelolanya tadi nggih kurang pas, saya khawatir input yang sudah bagus itu
tidak mengeluarkan energi yang maksimal. Jadi menurut saya, kalau cita, rasa, dan karsanya sudah dibimbing oleh yang pertama, religiusitas niku. Terserah panjenengan, pasti religiusitas akan bisa manifest dalam bentuk apa saja, monggo. Yang kedua adalah humanitas. Humanisme itu harus dibangun dengan cita keadilan dan keberadaban yang seperti apa. Monggo, itu harus begitu. Karena yang ada di dalam PJT ini kan bukan organisasi Karang Taruna, boten niku. Jadi bikin bidang-bidang itu harus menyentuh mendasar dan strategik. Apalagi Arab PJT sejagat. Wah, aku jane orang ngantuk ngrungokno kabeh, Pak. Panjenengan presentasi orang ana sing lepas, Pak. Niku. Sejagat, Pak. Sejagat berarti Pak Leles harus mampu mengambil tanggung jawab. PJT harus melahirkan peran-peran. Yang pertama, melindungi. Sapik banget yang melindungi. Apik nggih? Yang kedua, peran-peran yang mencerdaskan. Ya cerdas kabehan. Intelektual kapasitinya, emosionalnya, sosialnya, religinya cerdas itu mawon. Sekarang ditambah lagi ada IT-nya juga harus cerdas nggih. IT Mas Sekjen udah benar. Sekarang menjadi gatra tambahan. Sing mikirnya kur polek sosbudhankam sekarang tambahin IT, Pak. Karena memang globalisasi niscaya. Perubahan itu ya niscaya. Harus direspon dengan perkembangan teknologi dan informasi. Tadi nopo? Religiusitas, humanitas, nasionalisme, Pak. Ini penting, Pak. Jangan sampai terjadi dalam paguyuban ana sing gelut, Pak. Isin, Pak. Jenenge ganti baik. Bener, Pak. Jenenge paguyuban kok gelut. Paguyuban. Loh, saya ini kan RW 10 tahun, Pak. RW 10 tahun, Pak. Di Cilandak itu komplek MPR, Pak. Menjaga 10 tahun aja ngerti jenenge ketua RW, rukun warga, kok ana sing gelut gitu loh, Pak. Isin temen. Karena yang dibangun adalah karakteristik Indonesia. Betul. Sing kudu rukun-rukun. Rukun karo kolaborasi itu lebih dahsyat rukunnya, Pak, karo gotong royong. Kolaborasi itu harus win-win solution, Pak. Nggih mboten? Gotong royong ana sing kalah bae ngomongnya menang siki. Nggih mboten? Awe pirang-pirang ora rugi, Pak. Bali jere alhamdulillah nyung bisa weh kayak kan. Tuh. Kolaborasi, Pak. Saya dapat apa, kamu dapat apa. Nggih mboten? Jadi gotong royong jangan dilupakan. Benten. Filosofinya sangat tinggi, Pak. Gawe gedang rong tundun, deweh enak kok jere untung kepriwe. Nggih mboten? Nggih mboten, Pak? Gue apik banget, Mbok. Benten. Benten. Tuh. Pikiran dan perasaan harus juga dibangun dengan spirit demokrasi, Pak. Nasionalisme pasti nggak boleh dong kita hidup dalam perbedaan tapi bisa membangun persatuan, tantangan. Mulane kudu guyub-guyub. Anggar wong keluarga kae jere kan kakek-kakek, nenek-nenek, rukun-rukun, nggih. Sampai tua kan kira-kira begitu. Ora gampang karena mensinergikan, mengharmonikan sesuatu yang berbeda tapi bisa berseiring sejalan. Itu ora gampang, Pak. Niku rukun-rukun, nggih. Nah, demokrasi niku ada dalam pikiran demokratis, nggih. Niku. Ya untuk pelajaran ya, Pak. Tapi bener, Pak, semua orang ngalami itu. Jenenge demokrasi niku nopo, nggih. Demokrasi harus diletakkan dalam religiusitas. Bukan demokrasi untuk menang-menangan, meninggalkan yang kecil, nggih. Demokrasi yang dengan semangat dasar religiusitas itu saya menjalankan demokrasi karena ibadah, Pak. Nggih mboten? Ora kena karena dibagi ora. Maring TPS kita karena ibadah, Pak. Nggih mboten? Niku, angel mboten? Gampang. Sepanjang ininya cerdas, ininya cerdas. Nggih mboten? Kalau ininya saja yang cerdas,
ininya enggak bisa. Pinter gue nonton negara rin nggih, filsafatnya. Gitu. Jadi mari kita mendemokrasikan pikiran dan perasaan itu nggih, dengan menempatkan kembali dalam pikiran dan perasaan yang ada dalam eksistensi diri manusia itu adalah manusia religius, manusia yang memanusiakan manusia lain, manusia yang punya nasionalisme meskipun kita berbeda-beda. Niku. Jadi jane demokrasi niku harus mengalir dari setidaknya 3. Makanya demokrasinya saya sanget, yaitu demokrasi yang pokoknya ora gue kudu berpihak kepada rakyat. Gampangane, nggo kita. Kenapa rakyat dimuliakan, ditinggikan? Dalam konteks religius, manusia tidak hanya makhluk sosial, tapi juga makhluk yang maha kuasa. Yang harus dimuliakan, Pak. Jangan nanti karena demokrasi manusia, kebun binatang keluar semua. Hanya gara-gara demokrasi kok kebun binatang keluar semua. Gimana Pak Leles? Aja ya, gila lu. Yang gila lu apa gue ya, kira-kira gitu ya. Gimana? Leres. Tuh, berpihak ke rakyat. Karena rakyat ditinggikan, punya sovereignty, punya daulat. Itu dalam konteks negara. Tapi dalam konteks religiusitas dia adalah makhluk yang maha kuasa. Kaping kalih demokrasi harus bagaimana? Demokrasi harus menjadi ruang untuk memadukan kecerdasan-kecerdasan setiap kita. Emosional yang cerdas, ya, intelektual yang cerdas, spiritual yang cerdas, sosial ingkang sae, anu wong seneng bergaul, empatinya tinggi, nggih. Orang berprasangka, disitulah tempatnya untuk bermusyawarah. Jadi, musyawarah itu barang angel, jane, orang barang zaman dulu. Mudah bagi orang yang cerdas, bagi yang gak cerdas mendingan orang mangkat, Pak. Daripada gelut nang forum, nggih mboten. Mendingan orang mangkat. Tuh. Menurut pendapat saya. Jadi justru kalimat musyawarah ini yang harus ditransformasi. Nilai itu tidak boleh putus kepada seluruh generasi. Kalau kita tidak ingin kehilangan jati diri. Kita sedoyo wis pinter ngerti. Kalau ada sudah merasa semua tahu. Tapi yang kita harus mengerti lebih adalah karena kita punya tanggung jawab generasi, Pak. Niku, Pak. Anaknya dewek, putune dewek, niku. Aja nggo dewek kan tok pintere. Anak putu, Pak. Kudu dilatih kayak kuwe, aja nganti wong tua malah begitu anak putu perilakunya berbeda, budi pekerti berbeda, malah lolorone lanang wadon ngomong bocah siki gendak kayak kuwe kok, Bu. Lah. Itu putus itu generasi itu kalau seperti itu. Malah dipermaklumkan, diafirmasi. Harusnya nggak seperti itu. Harusnya terus berjuang meregenerasi transformasi itu tadi. Harus, Pak. Apalagi sekarang tantangannya berat. Musyawarah niku adalah jalan saya. Indah, Pak, musyawarah itu. Tatap mata, omong, lihat bibir bicara, nggih. Jadi kalau ininya cerdas, malah seneng ngrungokna ngomong, Pak. Malah ana sing sombong kok. Jane isine sepira kata ngrungokna. Ah, kira-kira gitu arep ngomong apa kayak jane. Ilmune sepira kan kayak gue kan kudune ya. Harusnya kayak gitu. Dari dua tadi berpihak ke rakyat ya, karena manusia religius dan kemudian musyawarah. Yang ketiga ya, dalam demokrasi kita itu ya, ada yang namanya kebijaksanaan. Niku. Dadi kebijaksanaan itu bisa miki kados niku. Ketone kalah jane menang, gue bijaksana wis ora nggo bae lah. Daripada kayak gue pokok gelut, misalnya ketinggal kayak gue baik ora dadi keputusan padahal itu keputusan untuk orang banyak. Kebijaksanaan itu hanya bisa dicapai kalau itu merupakan pertautan pemikiran yang berbeda dari orang-orang yang cerdas.
secara pikiran dan secara emosi. Boten gampil niku. Makanya asah dulu ini sama ini. Baru bermusyawarah. Aja tangi turu mangkat musyawarah. Aja urung maca silsilahe kang dhuwur WA grup begitu komentar asal bunyi gawe gelak nggih. Tapi anak kayak manggut-manggutan kayak kue pancen ya Pak ya. Anak malah milih kalimat kepriye caranya gawe gelak banget kayak gitu loh. Mikir suwe orang mencerdaskan ini mikir gawe kalimat sing gawe gelak wong. Niku. Leres Pak? Ada armanggote kenceng berarti anak. Niku. Anak kok ujuk-ujuk langsung gawe tulisan. Jangan orang ngerti babe Pak malah langsung keluar gitu aja kan. Terus orang jadi merasa disakiti, ya, merasa tersinggung, dan lain-lain. Ujung-ujungnya 5 menit berikutnya live group. Live group, Pak. Lah, sing tinggalnya juga bingung kan, kayak kepriwe sih mau live gitu ya. Oh sering terjadi kayak gitu. Hanya gara-gara apa, gitu. Kecil. Jadi kebijaksanaan itu saya banget, Pak. Di sila keempat itu, bijaksana itu. Okay? Isinya orang-orang cerdas, okay? Mengambil keputusan yang arif dan bijaksana. Bisa diterima oleh semua pihak, meskipun anak sing orang pas, tapi emosinya muncul untuk menyenangkan orang. Wis ora apa-apa lah, Bu. Ini kelompok pengajian niki, Bu. Arep plesir maring Jogja apa mung Bandung. Diskusi suwe banget nganti terus minggu ngarepe ketemu maning, Pak. Ora putus-putus gue. Karena tahu mung Bandung terus ada yang ke Jogja. Ya berkorban ke sedulure dhewek maring Bandung urung tahu melas lah. Wis langgo sik engko maring Jogjane kapan-kapan. Angger voting gara-gara mar plesir, bali ibu-ibu kang rempugan ya ngedumel dalan nggih. Ngomong bae jen ora patut banget ke wong kae. Dejek rembukan ora kena jane wong endi kae sih jen ngomong lebih angel lah. Aduh, malah wis tambah-tambah kan. Iya. Itu filsafat musyawarah apik banget, jenapik tuh. Kalau belajar ya, nek ora yang mumeti lah ngapain jagung kesuwen. Gawe kotak suara boyo coblosan lah. Ya kan? Voting. Nah, celakanya karena panitia OSIS dengan SMA Pak, nggih. Arepana pemilihan ketua OSIS Pak, orang anak angin, orang anak hujan gawe kotak suara disit Pak. Padahal kotak suara itu adalah upaya terakhir, nggih. Setelah didiskusikan panjang, tuh, supaya mendapat keputusan karena aspek-aspek lain, ya, yang dipertimbangkan lebih urgent harus ke situ. Tuh. Jadi 3 niku gampil. Yang kelima, nek yang 1, 2, 3, 4 sampun, insya Allah Pak orang merasa dihargai eksistensinya, diperlakukan adil, nggih. Namanya keadilan sosial untuk banyak orang, nggih. Sosial kan yang menyangkut nilai. Di dalamnya ada nilai-nilai transendental menurut saya. Tuh. Jadi paguyuban ini akan tumbuh subur. Terasa indikatornya di awal saja. Urung dadi pengurus bae semangat. Nggih mboten. Urung dilantik wis semangat. Tuh. Angger dilantik kan lebih-lebih maning nggih. Apa maning angger paguyuban pelantikannya nang majelis permusyawaratan. Oh. Nah. Majelis loh. Majelis taklim ya Pak ya. Majelis itu tempatnya orang-orang cerdas religinya apalagi itu. Nggih mboten? Tadi aja nganti keprungu Pak Leles, aja dudon nggih, gara-gara beda pendapat niku. Paguyuban. Dahsyat banget Mas Sekjen tadi presentasinya ya Pak Ketua. Aduh seneng banget Pak saya dengernya. Ki kok jan wis melebihi pemerintah gitu. Dahsyat luar biasa. Kayak gampang temen. Anggarane pembinaannya 52 diundang 52 sentong tahune. Dan itu mungkin Pak, sangat mungkin. Ya. Saya ngelola banyak yayasan sosial, ngelola alumni, isinya keluarga dok lah kayak gue, anu sosial dok, seneng. Ketemu wong akeh Pak,
Insya Allah energi saya itu merasa, ya kalau orang mengatakan easy going ya santai-santai aja, senang gitu ya. Itu karena itu tadi sebenarnya. Dan itu terbangun, tidak usah dipikirin, berjalan dengan sendirinya. Lawang ribuan orang setiap ketemu. Kuliah umum datang ke Unsur 6.500 wong, Pak. Gue nembe matane tok wis ping pindho pira. Nggih, di Iblam tuh saya ketua alumni di Iblam itu ya. Kalau habis wisuda saya diserahin daftar alumni tuh langsung sama kartu alumni sekalian, nggih. Itu. Gue matane akeh banget, Pak. Air matane apik-apik kabeh, coba mlebu kabeh seneng banget kan. Makanya ngerti serama ibu-ibu anggar wis guyune kene nganti ngakak-ngakak nang tengah dalan aja nganti surut kowe guyune. Pokoke arep bali omah dadi merengut dikurangi maning pahalane nyomong kayak gue. Leres, Pak, dipertahankan itu. Kalau udah senang gitu sama seseorang nang dalan aja terus grundel. Gampangane kados niku, nggih. Jadi insya Allah, Pak, kalau pikiran perasaan diisi dengan nilai-nilai ingkang sae, semua kita punya, nggih, nilai agama dan lain-lain, insya Allah ringan jalannya. Aku kayaknya ngerkon milih ya, arep ketemu PJT apa maring Blok M arep makan-makan, mendingan milih ketemu PJT. Kakek. Anak cucu saya hari ini sudah di Bandung, Pak. Tuh, aku yang mengkokerian, arep ketemu Pak Leles dulu. Leres, Pak. Tanggal 21 mau pelantikan, 22 pagi saya harus sudah ceramah di MBC sana, daerah Wangon. Tuh. Yang lalu di sini Fakultas Hukum jam berapa? Itu jam 9:30, 9 pagi masih rapat, matanya sudah ada di Konvercap NU-nya Banyumas. Tuh. Anu seneng sih. Anu seneng harus ada tafsir-tafsirna mau meti. Bener, ada pikir-pikir kayak beda, orang itu beda-beda, itu ya. Beda-beda, Pak. Prasangka ngerti ora, kenal benembe. Nggih mboten? Sebaik-baiknya orang itu sudah positif aja berpikir baik, gitu loh. Saya begitu, saya cara menjalani hidup. Wong lain-lainnya itu ya semuanya titipan kan begitu ya. Yang lebih penting sekarang ini lurus nih, Pak Leles nih. Gak akan lupa, Pak, panjenengan guyune ping pira. Pak Sekjen kasih nomburi, wah itu yang cantik-cantik semuanya. Sing perengutnya nyong kerasa. Tapi yang ngono tegawa. Nggih mboten. Betul itu, betul. Sayang, Pak, kan tadi melewati waktu, Pak. Melewati waktu. Gak boleh, Pak. Melewati waktu harus bahagia, Pak. Aja nganti urung saate rambutnya wis putih. Pak Prahma enggak masih hitam. Ini mau 56 loh Pak Leles. Aja nebak-nebak Pak Maruf Semiran ya. Aja nebak-nebak loh Pak. Terus aja tersinggung sih rambutnya putih ya. Itu benar, itu loh. Menikmati aja, gitu kan. Selagi kita diberi nafas, diberi hidup, bisa melewati waktu. Arab kepriwe ceritane, wong tembe ketemu kok balik ke Pak Maruf kok ora bener kae. Kepriwe ceritane, kangen di perkarane ketemune. Nggih mboten. Wong aku karo panjenengan apik kabeh. Sing ora apik wis ngomong apik. Tapi apik kabeh alhamdulillah nggih. Nah, jadi mudah-mudahan nanti apa yang diniatkan saya semuanya visi misi dan lain-lain nggih. Jeneng arep logone wis hebat mbok, podiumnya wis PJT gue. Aku mikir telepon sore aja nganti ora gue. Aja nganti salah Garuda. Tuh. Tembe sore sih keton Garuda ya. Tapi semalik tadi PJT. Hebat banget tuh. Artinya apa? Ini nggak bisa Pak. Tuhan menyaksikan kita Pak. Itu. Termasuk sing atine lagi ora seneng. Ya. Jadi pokoknya kita harus bahagia Pak, bahagia aja udah kuncinya deh itu. Mau apa lagi? Nggih. Sing seneng-seneng mawon. Bahagia itu tadi. Kalau menurut saya ada lain-lainnya banyak. Tambahannya terserah tambah sendirilah. Mau berapapun, tapi ukuran saya mudah. Agar mau ngasih sehat, jenenge waras nggih. Waras Pak. Aja tewe apa-apa geleng-geleng ora waras. Matur nuwun waras nggih. Digeletak kena kayak gini, bahaya ini anak ini emas, anak duit kayak gini, bahaya juga.
Hati-hati loh Pak, karena harus kebanjur angel baline Pak. Mulanya senangkan kita, berpikir positif terus. Oke. Nah kaping 3 yang terakhir, ini udah mau nyanyi-nyanyi kan, ini saya udah tahu ini. Kayak pembawa acaranya Kang Prokerto sih, tapi mikir jare mandan angel ngomong Prokerto ya. Aku Cikakak aslinya, orang ngomong ngapak jane ya isin orang ngomongnya lebih ngapak maning. Wah, ngomong lebih kasar maning ya karena. Nang Cikakak, Mas, Cikakak, desa Cikakak itu, naik kulon ana masjid Sakatunggal, nggih, religius Cikakak itu, nggih. Nah, di Masjid Sakatunggal itu, nggih, di situ ada kera ya, ribuan kera Pak di situ Pak. Ketek, nggih. Wonten ketek ada Pak, dari sing cilik tekan gedean kabeh. Nggih. Itu yang sering saya ajak kalau lagi ceramah, yang pada ikut itu pertemuan ya harus seneng niliki sedulur nekana. Gawa pisang kalau gawa kacang, kasih kebahagiaan mereka. Tuh. Itu kalau pagi ada juru kunci 3 Pak. Itu di atapnya juru kunci 600 kera pagi-pagi di situ. Makanya gentengnya pada pecah, sekarang diganti pakai seng. Jadi itu memang dasar geografi kita, ya, budaya, tradisi, kearifan lokal, ya, itu baru bicara Banyumas nggih, nang desaku. Di tempat lain, itu lebih dasar lagi. Makanya kalau tadi Mas Leles ada seksinya bidang nggih, bidang budaya, jos banget. Makanya saya waktu Pak Endarji meminta Mas Prahma, saya jadi pengawas di sana tuh, di Dewan Pengawas KSBN, nggih. Nah itu Ibu, tuh. Oh ini budaya nih, bagus juga. Supaya kita juga latihan berbudaya lah, kira-kira gitu ya Pak. Paling nggak begitu, karena peradaban akan dibangun itu, tentu caranya antara lain adalah kalau kita juga bisa memajukan budaya, kan begitu. Oleh karena itulah, tentu PJT pun yang luas ya, jangkauan areanya, ada 15 kementerian, cukup banyak, ya. Besar, itu dengan organisasi yang besar, insya Allah kalau tadi pengelolaannya baik, terutama di semangatnya, gitu ya, itu akan menghasilkan peran-peran yang saya yakin sejagat betul Pak. Sejagat Pak, mendunia Pak, mendunia. Tapi dahsyat juga ya, itu yang ngumpulin pengusaha tadi ya, saya dengar ya, oh hebat itu Pak. Nah, kalau ke depan bisa dikembangkan, saya kira itu akan menjadi sumbangsih ya sesuai dengan ya nama besarnya dari paguyuban Jawa Tengah karena wilayahnya juga cukup besar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, penghormatan bagi saya dan keluarga, dan juga kalau ada hal-hal yang tidak pas, ya apapun itu Pak, saya atas nama keluarga juga mohon maaf, tetapi intinya apa yang tadi saya sampaikan adalah cara saya Pak, agar guyub gayeng itu manifest ya dalam diri kita masing-masing. Jadi nanti paling tidak ada dalam kenangan kesan, oh kayak Pak Sekjen boleh ngomong Jawane anu banget ngapak ya, paling nggak gitu. Paling tidak, itu seperti itu. Karena kalau saya sudah malam begini berfilsafat, nanti panjenengan ngantuk. Kira-kira nganten. Tapi intinya, apa yang saya sampaikan sebenarnya adalah sangat filosofis ya. Untuk memperkokoh, memperkukuh, menguatkan. Tidak hanya pondasi kelembagaan, tapi tata kelola. Tata kelola yang diberikan spirit tata nilai. Insya Allah Pak, niat panjenengan sedoyo untuk mensejahterakan tadi, saya lupa, melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan. Kalau mendunia, oh hebat kayak di pembukaan Undang-Undang Dasar Pak, gimana? Ikut apa? Menciptakan ketertiban dunia. Wah hebat banget kan, perdamaian dunia. Leres. Diaspora kan banyak juga di sana, yang orang-orang Jawa Tengah. Buktinya saya punya IKA juga ada dari mancanegara, bisa datang. Itu seperti itu. Jadi intinya sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi tempat untuk pencarian, pencarian apapun, termasuk mencerdaskan pikiran dan perasaan kita, juga untuk pencairan suasana. Pencarian dan pencairan, ini mencair semua ini.
Ujarku tah wis pada kenal. Ujarku, aku tuh deleng-deleng dene aku pada orang ngerti kabeh. Jebule sampai pada ketemu. Nggih mboten? Sampai pada salaman. Sampai pada ngerti ana sing segrup gunane yele-yelan malah ora apal. Nggih mboten? Berarti saya ya sama, baru kenal nggih. Baru kenal nggih, mudah-mudahan sukses ke depan. Insyaallah dengan keterbatasan saya nggih. Tentu saya ingin berperan, ya, berkontribusi, tentu atas nama ibadah, ya, untuk kepentingan dedikasi. Insya Allah, saya berada di berbagai entitas, komunitas, meluangkan waktu dengan keterbatasan. Tentu karena setiap kita ingin bahwa kita bisa aktualisasi, ya, untuk ya tujuan dari hidup kita semua. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Kami persilahkan, tidak usah terganggu oleh waktu. Saya mempersilahkan untuk bisa melanjutkan kebahagiaan dengan nyanyi-nyanyi. Napa mawon, karo kurang kopi, ya kita cor lagi kopinya. Oke. Silakan aja, mau rapat, mau mempersiapkan silakan. Ini masih sore Pak, jam segini. Jam 9 itu masih sore Pak, belum jam 2 malam. Oke. Yang hebat itu teman saya Fakultas Hukum gawa sarung Pak, saya jadi nggak habis pikir, lho kok dene kerodongan sarung, masa reuni kerodongan sarung, jebulan arep begadang tekan bengi. Ada dekan Fakultas Hukum itu nggak tahu di tasnya bawa sarung. Sebenarnya mau sholat kali ya, buat sholat ya. Terima kasih sekali lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.